Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata. Ini adalah gambar mata kita, mata manusia. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama adalah bagian kornea. Bagian kornea ini adalah bagian terluar dari mata yang melindungi bola mata sekaligus menentukan struktur atau membentuk struktur bola mata menjadi bulat. Jadi lapisan ini keras, kaku. Kemudian yang kedua adalah otot bersilia. Otot bersilia ini otot yang bisa digunakan untuk menggerakkan bola mata, tersusun dari jaringan otot tentunya. Kemudian yang ketiga adalah iris. Iris ini adalah bagian pada mata yang mengandung pigmen warna. Nah, iris setiap orang itu mengandung pigmen warna yang berbeda-beda, terutama yang berasal dari ras yang berbeda. Misalkan antara orang Asia, kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Asia, kecenderungannya warna pigmen pada irisnya itu warnanya lebih gelap, hitam, coklat gitu. Tapi orang-orang keturunan misalkan yang berasal dari Amerika, dari Eropa, dia warnanya biasanya lebih mencolok, lebih jelas. Kemudian bagian yang keempat adalah pupil. Pupil ini adalah bagian mata yang berfungsi untuk mengatur atau mengontrol cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi apabila kita berada di lingkungan yang cahayanya terbatas, cahayanya sedikit, maka lubang pupil ini akan membuka lebar supaya cahaya yang masuk ke dalam mata itu optimal sehingga kita bisa melihat benda dengan jelas. Sebaliknya ketika kita berada di tempat yang terang, yang cahayanya banyak, maka lubang pupil ini akan mengecil supaya tidak terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Kita bisa melihat pupil ini pada mata kita itu dengan cara memberi cahaya. Misalkan kita center bola mata kita, maka nanti di bagian bola mata kita akan ada bagian yang mengecil. Sebaliknya ketika center itu dialihkan, tidak di center ke bola mata, maka pupilnya akan kembali membesar. Itu jika ingin melihat pupil yang ada di mata. Tapi sebaiknya tidak terlalu sering gitu. Ini hanya sekedar untuk pengetahuan. Kemudian bagian yang kelima ini adalah bagian lensa mata. Lensa mata ini yang berfungsi untuk membuat kita bisa melihat benda dengan jelas, baik benda itu jauh maupun benda itu dekat. Jadi lensa mata ini bisa menebal ketika melihat benda yang dekat, kemudian ketika melihat benda yang jauh, maka lensa mata ini akan menipis. Nah, apabila kemampuan lensa mata ini untuk menipis dan menebal ini sudah berkurang, maka biasanya kita akan mengalami rabun. Ini biasanya dialami umumnya pada orang-orang yang sudah lanjut usia, karena kelenturannya, kekuatan otot lensa matanya ini sudah menurun. Kemudian bagian yang keenam, bagian terakhir ini adalah bagian retina. Bagian retina ini adalah bagian yang sebagai tempat untuk menangkap bayangan, sehingga benda yang kita lihat nanti akan menghasilkan bayangan di mata kita. Nah, itu yang membuat kita bisa melihat. Apabila bayangan benda tersebut tidak tepat di retina, maka kita melihat benda tersebut tidak jelas. Jadi benda bisa terlihat dengan jelas oleh mata kita apabila bayangan benda tersebut di dalam mata kita itu terletak di retina. Jika tidak, maka kita tidak bisa melihat benda tersebut dengan jelas. Misalkan
bayangannya ada di depan retina atau ada di belakang retina, maka kita nggak bisa melihat bayangan tersebut dengan jelas, bayangan benda tersebut dengan jelas. Mata yang normal ini memiliki daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan mata untuk mencembung atau memipih. Kemampuan ini dimiliki oleh lensa mata sesuai dengan jarak benda. Jadi sekali lagi, ketika mata kita gunakan untuk melihat benda yang dekat, maka lensa matanya akan mengembang, mencembung. Kemudian apabila kita melihat benda yang jauh, maka lensa mata kita akan menipis, memipih. Kemudian yang kedua, mata normal itu mampu memandang atau melihat benda dengan jelas mulai jarak 25 cm sampai tak terhingga. Kemudian titik dekat mata normal itu 25 cm. Kemudian titik jauh mata normal adalah tak terhingga. Apabila mata kita tidak sesuai dengan kriteria ini, maka mata kita itu mengalami kelainan. Kelainan pada mata itu terjadi jika bayangan yang dibentuk oleh lensa mata jatuh tidak tepat pada retina. Tadi yang dijelaskan di awal, bahwa bayangan benda yang kita lihat itu harus berada di retina. Apabila tidak berada di retina, maka ada kelainan yang terjadi pada mata kita. Bayangan kenapa tidak terdapat pada retina? Ini disebabkan bisa karena titik dekat atau titik jauh yang berubah, jadi tidak normal. Tadi yang normal titik dekatnya adalah 25 cm, titik jauhnya adalah tak terhingga. Kemudian apabila berubah, misalkan titik dekatnya menjadi tidak 25 cm dan titik jauhnya tidak tak terhingga, maka kita akan menderita kelainan mata. Kelainan mata ada beberapa macam. Di sini akan saya jelaskan 3 kelainan pada mata. Yang pertama adalah rabun jauh atau miopi. Yang kedua rabun dekat atau hipermetropi. Yang ketiga adalah mata tua atau presbiopi. Langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat ini sesuai dengan namanya, penderita tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas. Jadi orang-orang yang menderita rabun dekat ini justru ketika melihat benda yang dekat, bendanya kurang dari 25 cm, mereka justru tidak bisa melihat benda dengan jelas. Jadi ketika melihat benda harus dijauhkan lebih dari 25 cm. Ini terjadi karena titik dekat matanya lebih dari 25 cm. Jadi ketika melihat benda kurang dari 25 cm, maka dia akan mengalami kesulitan atau bayangannya tidak jelas, kelihatan oleh mata tidak jelas. Lensa mata ini tidak dapat menebal dengan sempurna. Jadi tadi di awal disampaikan bahwa kalau kita melihat benda yang dekat, lensa mata kita harus mencembung, harus menebal. Nah, pada orang penderita rabun dekat atau hipermetropi, ini lensanya tidak bisa menebal secara optimal, secara maksimal. Kemudian solusinya, orang yang menderita rabun dekat ini menggunakan kacamata berlensa cembung atau berlensa positif. Ini adalah contoh mata orang yang menderita rabun dekat. Jadi ada beberapa hal di sini. Yang pertama, tadi lensa matanya tidak bisa mencembung secara optimal ketika melihat benda yang dekat. Kemudian bisa juga terjadi karena bola matanya itu terlalu pendek. Bola matanya terlalu pendek sehingga retinanya maju. Karena retinanya maju, kemudian lensanya juga tidak bisa mencembung secara maksimal, secara optimal, maka bayangan yang terbentuk itu berada di belakang retina. Karena berada di belakang retina, maka benda tersebut tidak bisa terlihat jelas oleh orang yang menderita rabun dekat.
Kemudian solusinya itu menggunakan kacamata berlensa cembung atau kacamata berlensa positif. Itu sebabnya orang yang rabun dekat disebut juga biasanya positif. Ini ketika mata sudah digunakan lensa cembung, itu bayangannya akan normal, akan berada di retina. Tentunya disesuaikan kekuatan lensanya, bisa setengah dioptri, bisa 1 dioptri, tergantung tingkat kelainannya atau rabunya berapa gitu, tingkatannya ada plus berapa gitu. Ini bisa dihitung, bisa diperiksa ketika kita memeriksakan mata di optik. Biasanya itu kan diukur menggunakan lensa ukuran berapa, kemudian kita diminta untuk melihat huruf atau melihat angka, sudah jelas atau belum gitu. Kemudian yang kedua adalah cacat mata rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi ini penderitanya tidak dapat melihat benda yang jauh. Jadi kalau melihat benda yang jauh ini tidak jelas, bendanya tidak terlihat dengan jelas. Ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis dengan sempurna. Akibatnya benda yang sangat jauh itu bayangannya berada di depan retina. Jadi kalau bayangannya di depan retina, ini orangnya menderita rabun jauh. Tadi kalau rabun dekat, bayangannya di belakang retina. Kemudian titik jauh penderita ini lebih kecil dari tak terhingga. Jadi kalau yang normal kan tak terhingga, tapi kalau rabun jauh ini kurang dari tak terhingga. Kemudian bisa dibantu dengan lensa cekung. Jadi menggunakan kacamata yang lensanya lensa cekung. Termasuk lensa yang saya pakai, kacamata yang saya pakai ini adalah kacamata berlensa cekung. Jadi saya menderita rabun jauh atau kacamata berlensa negatif. Ini adalah gambar pada mata orang yang menderita rabun jauh. Jadi yang pertama, lensa matanya tidak bisa menipis secara optimal ketika melihat benda yang jauh. Kemudian yang kedua, bola matanya itu terlalu memanjang. Karena bola matanya terlalu memanjang, jadi retinanya agak ke belakang. Karena agak ke belakang sehingga bayangannya itu tidak di retina tapi justru di depan retina, sehingga kita tidak bisa melihat benda dengan jelas. Kemudian gambar yang B ini adalah gambar orang yang menderita rabun jauh kemudian sudah menggunakan lensa cekung sehingga bayangannya pas di retina sehingga bendanya bisa terlihat dengan jelas. Oke, jadi sekali lagi, orang yang menderita rabun jauh ini bisa dibantu menggunakan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif. Biasanya disebut min berapa gitu. Sama halnya dengan rabun dekat, ini juga lensa yang digunakan itu bervariasi tergantung min yang diderita oleh penderitanya itu berapa. Jadi nanti lensa yang digunakan itu mengikuti dengan tingkatan min dan plusnya. Jadi bukan semata-mata sembarang lensa, tapi ada ukurannya, ada kekuatan lensa yang digunakannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, cacat mata presbiopi atau mata tua. Presbiopi atau mata tua ini penderitanya tidak bisa melihat benda dekat dan benda yang jauh dengan jelas. Jadi melihat benda yang dekat nggak jelas, tidak jelas, melihat benda yang jauh juga tidak jelas. Ini umumnya terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi ini gabungan antara rabun jauh dan rabun dekat. Kemudian titik dekatnya ini lebih dari 25 cm dan titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Lensa mata ini tidak bisa menipis secara optimal untuk melihat benda yang jauh, dan lensa mata juga tidak bisa menebal, mencembung secara optimal untuk melihat benda yang dekat. Jadi sudah
lensa matanya sudah elastisitasnya, kelenturan untuk menebal dan menipisnya ini sudah menurun, sudah berkurang, sehingga untuk menebal susah, tidak bisa, untuk menipis juga tidak bisa. Jadi melihat benda yang jauh kabur, tidak jelas, untuk melihat benda yang dekat juga kurang jelas. Orang yang menderita mata tua atau presbiopi ini bisa dibantu dengan kacamata yang berlensa rangkap atau lensa ganda. Lensanya ada dua macam, lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung ini digunakan untuk melihat benda yang jauh, lensa cembung ini digunakan untuk melihat benda yang dekat. Jadi di dalam satu kacamata, di dalam satu lubang itu ada dua lensa sekaligus, lensa cembung dan lensa cekung. Ini gambar pada orang yang menderita rabun mata tua atau presbiopi. Jadi untuk melihat benda yang dekat tidak bisa, untuk melihat benda yang jauh juga tidak bisa. Dan sekali lagi, mata tua atau presbiopi ini dibantu menggunakan kacamata yang berlensa ganda atau lensa rangkap, mengandung lensa cekung dan mengandung lensa cembung. Oke, demikian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.